Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Febrianti Girsang dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis univariat dan bivariat menggunakan aplikasi Stata. Nah, dalam penggunaan aplikasi Stata mungkin agak sedikit berbeda dengan SPSS. Nah, di sini terlihat ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga terdapat kolom komen, jadi kita bisa memasukkan perintah atau menggunakan menu yang ada di atas ini. Nah, teman-teman langsung saja kita masukkan datanya. Yang pertama pilih data, lalu data editor, dan edit. Di sini telah terlihat teman-teman ada tabel mirip seperti SPSS, jadi teman-teman bisa langsung input sini ataupun memasukkan data yang sudah teman-teman simpan. Kalau saya sudah ada datanya, jadi saya tinggal masukkan saja, klik open. Nah, di sini saya menggunakan variabel dependent yaitu frekuensi kunjungan antenatal. Lalu di sini terdapat 5 variabel independen. Yang pertama ada usia ibu, yang kedua ada pendidikan ibu, yang ketiga ada tempat tinggal, yang keempat ada usia suami, dan yang kelima ada pendidikan suami. Langkah selanjutnya teman-teman, kita bisa langsung merecord data kita sesuai dengan data yang kita punya. Kalau di sini saya sudah menyiapkan codingnya. Yang pertama ada variabel dependent yaitu kunjungan antenatal dengan coding 0 itu lebih dari sama dengan 4, coding 1 itu kurang dari 4. Jadi kita bisa langsung masukkan saja variabel dependentnya. Dengan cara klik data, lalu create or change data, pilih other variable transformation commands, lalu pilih record categorical variable. Jadi di sini teman-teman bisa langsung masukkan saja variable dependent, lalu klik OK. Setelah itu kita masukkan nilai dari codingnya. Yang pertama itu 4 sampai dengan maksimal sama dengan 0, lalu minimal sampai dengan 3 sama dengan 1 karena dia kurang dari 4. Lalu pilih option, jadi saya akan membuat variabel baru. Ini teman-teman bisa langsung masukkan saja categorical dependent. Lalu klik OK. Jadi telah terlihat ya teman-teman, terdapat variabel baru di sini. Setelah itu teman-teman bisa masukkan nilai dari variabel tersebut, yaitu dengan cara klik variable dependentnya, lalu pilih value label. Nah, di sini kita bisa create label, lalu kita bisa ketik ya di sini categorical dependent 1. Lalu kita masukkan nilai. Tadi coding 0 itu lebih besar sama dengan 4. Pilih add. Lalu untuk yang 1 yaitu kurang dari 4. Lalu kita klik add. Setelah itu klik OK. Lalu close. Setelah itu kita pilih ini dan pilih categorical dependent 1. Nah, di sini langsung berubah ya teman-teman sesuai dengan nilai yang kita masukkan tadi. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita bisa lakukan hal yang sama dengan variabel independen yaitu usia ibu. Nah, kalau data saya di sini variabel independen usia ibu coding 0 itu kurang dari 20 tahun dan
coding 1 itu lebih dari sama dengan 20 tahun. Jadi kita langsung saja klik data, create or change data, lalu ada variable transmission comments. Kita pilih reset. Jadi kita pilih variable independent 1, klik OK. Lalu kita masukkan saja nilainya, yaitu minimal sampai dengan 19 ya, karena kurang dari 20 sama dengan 0. Lalu 20 sampai dengan maksimal sama dengan 1. Setelah itu pilih option generate new variable, lalu pilih kita ketik aja categorical independent 1, klik OK. Nah, sini telah tersiar ya teman-teman, terdapat variabel baru. Setelah itu teman-teman kita bisa masukkan value-nya, itu dengan cara create label lagi. Masukkan label namanya categorical, lalu kita masukkan kurang dari 20 tahun. Lalu untuk 1 itu lebih besar sama dengan 20 tahun. Dan klik OK. Kita close. Lalu pilih independent 1. Nah, sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah berubah sesuai dengan input value kita. Untuk memudahkan, label yang tadi bisa diganti dengan usia ini, dan gitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa memasukkan nilai dari masing-masing variabel. Nah, kalau di sini saya sudah menyiapkan datanya, mulai dari variabel dependent, yaitu frekuensi kunjungan antenatal dengan coding 0 itu lebih besar sama dengan 4, coding 1 itu 4, sedangkan independennya dimulai dari usia ibu dengan coding 0 itu dari 20 tahun, coding 1 itu lebih dari sama dengan 20 tahun. Lalu untuk pendidikan ibu, coding 0 itu tidak sekolah, coding 1 sekolah dasar, 2 itu sekolah menengah, coding 3 pendidikan tinggi, dan selanjutnya ada tempat tinggal, coding 0 itu kota, coding 1 ke desa. Usia suami sama seperti sebelumnya dan juga pendidikan suami juga sama. Nah, di sini teman-teman terdapat reference ya, atau yang saya jadikan sebagai pembanding dalam analisis ini. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita input semua datanya, jadi hasilnya akan tampil seperti ini. Setelah itu kita bisa lakukan analisis univariat serta bivariatnya. Namun pertama-tama kita bisa lakukan univariat terlebih dahulu. Pada analisis univariat bisa dalam bentuk row ataupun kolom. Nah, di sini kita bisa masukin dalam perintah atau komennya, yaitu tab. Setelah itu kita pilih variabel independennya terlebih dahulu. Ini usia ibu. Lalu dibandingkan dengan variabel dependennya, yaitu frekuensi kunjungan antenatal. Setelah itu kita ketik koma row dalam bentuk row, lalu enter.
Nah, di sini teman-teman telah terlihat tabel hasil dari row tadi. Sedangkan untuk kolom kita bisa ketik tab, lalu pilih lagi dengan variabel dependent yaitu frekuensi kunjungan antenatal, lalu koma, kolom, lalu enter. Nah, di sini teman-teman telah terlihat tabel dari kolom tadi. Nah, kalau misalnya pada row itu totalnya itu berada di sebelah kanan, sedangkan pada kolom itu di bagian bawah. Untuk langkah selanjutnya kita bisa melanjutkannya untuk analisis multivariat, yaitu dengan menampilkan RR dan OR. Caranya kita bisa ketik di sini GLM, lalu kalau yang tadi itu variabel independennya terlebih dahulu, kalau yang ini kita ketik dulu, kita pilih variabel dependennya, lalu variabel independen. Nah, kalau yang tadi referensinya itu disesuaikan, jadi IB 1. Nah, setelah itu kita tambahkan koma, lalu kita copy aja rumusnya Fembin log nolog fform, kita copy, yaitu kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil hasil dari RR. Nah, sedangkan kalau OR itu caranya mirip juga. Kita ketik GLM, lalu variable dependent, variable independent, kita tambahkan IB 1 titik. Nah, setelah itu kita tambahkan koma, lalu copy rumusnya yaitu Fembin nolog fform, setelah itu kita paste aja. Nah, di sini dia. Ini sudah tampil ya tabel dari odds rasionya. Nah, setelah itu kita harus menginterpretasikan hasil dari tabel RR dan OR di sini supaya dapat lebih kita pahami lagi. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini hasil dari tabelnya tadi, baik itu cross tab row, lalu kolom, dan juga tabel SMA. Nah, basis univariate cross tab row dan kolom. Variabel independennya adalah bandingannya itu di bawah dari 20 tahun dan juga bisa sampai dengan 20 tahun. Nah, terdapat tabel row-nya, tabel Nah, untuk memudahkan dalam saya membuatkan tabel itu pada perbandingan RR-nya langsung pada hasilnya, yaitu proporsi dari frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 didapatkan hasil bahwa usia ibu kurang dari 20 tahun. Yaitu 95,43%. Lalu kita lihat di sini pada hasil RR-nya, yaitu analisis variannya tadi dapatkan hasil bahwa
lebih tinggi untuk melakukan kunjungan antenatal kurang lebih. Nah, di sini hasilnya RR itu sama dengan 1,74 dengan indeks kepercayaan 90%, rentang CI-nya itu 1,9 dengan 2,05. Dan karena terbukti kurang dari 0,5. Ini menggunakan analisis OR, lalu tambahkan tabel kolom. Nah, langsung saja terdapat proporsi dari usia dalam kunjungan antenatal kurang dari 3 kali. Lalu langsung pada analisisnya didapatkan hasil OR itu 1,99. Itu artinya usia ibu kurang dari 20 tahun memiliki resiko lebih tinggi sekali untuk melakukan kunjungan antenatal kurang dari 3 kali. Jadi OR itu hasilnya 1,9 dengan indeks kepercayaan dan KJ-nya 1,62 sampai 2,44. Lalu kita lihat sini value-nya itu terbukti signifikan karena ini kurang dari 0,5. Selanjutnya langsung saja pada variabel kedua, yaitu perbandingan antara variabel independen pendidikan ibu dengan variabel dependen frekuensi kunjungan antenatal. Dan di sini terdapat perbandingan variabel tidak sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu kita langsung pada interpretasinya. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa proporsi dari frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 itu dapat hasil yang besar pada pendidikan ibu yang tidak sekolah, yaitu sebanyak 6,23%. Lalu kita langsung lihat pada analisis bivariatnya, itu menggunakan RR, yaitu hasil RR-nya 11,56 pada variabel tidak sekolah. Nah, jadi hasil R-nya itu 11,56 dengan indeks kepercayaan 95%, dan CI-nya 9,32 sampai 14,34. Kita lihat lagi pada tabel value-nya, kita dapatkan hasilnya itu kurang dari 0,05, jadi secara signifikan. Setelah itu kita langsung masuk pada desain studi case control. Nah, di sini sama perbandingan antara antenatal, dapatkan interpretasinya yaitu proporsi dari pendidikan ibu tidak sekolah itu 56,23%. Nah, selanjutnya kita langsung lihat dari hasil OR-nya. Kita dapatkan hasil OR-nya itu 13, itu artinya pendidikan ibu tidak sekolah memiliki resiko paling tinggi, yaitu 25,13 kali untuk melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 kali di sekolah menengah dan pendidikan tinggi. OR-nya itu 12 dengan dan rentang CI-nya 18,5 sampai 33,1. Lalu kita lihat p-value-nya terbukti signifikan karena p-value-nya itu kurang tinggi. Pada variabel independen yang ketiga, yaitu tempat tinggal dibandingkan dengan frekuensi kunjungan antenatal. Jadi di sini langsung pada hasilnya didapatkan hasil bahwa proporsi dari frekuensi kunjungan antenatal dapatkan hasil lebih besar pada tempat tinggal yang di desa sebanyak 20,40%. Kita langsung RR-nya itu 2,55 dengan indeks kepercayaan 9%, rentang CI-nya 2,33 sampai 2,79. Lalu kita lihat value ini terbukti signifikan karena kurang dari 0,5. Selanjutnya pada desain studi case control, di sini terdapat perbandingan antara tempat dalam pengambilan antenatal
Langsung pada hasilnya, yaitu proporsi dari frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dapatkan hasil yang lebih besar pada tempat tinggal di desa, yaitu dan lalu pada analisisnya kita R-nya di sini hasilnya 2,96, artinya dapatkan hasil bahwa tempat tinggal di desa memiliki resiko lebih tinggi 2,9 kali untuk melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dibandingkan dengan yang tinggal di kota. Jadi OR-nya adalah 2,96 dengan 10%, dan CI-nya 2,67 sampai 3,27. Lalu kita lihat p-value-nya itu kurang dari 0,05, itu artinya terbukti signifikan. Lalu selanjutnya pada variabel independen yang keempat, yaitu usia suami dengan variabel independennya frekuensi. Pada hasilnya itu proporsi dari frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali didapatkan hasil yang lebih besar pada usia suami kurang dari 20 tahun sebanyak 23,3%. Dan di sini usia suami lebih besar sama dengan 20 tahun itu jadikan sebagai referensi. Lalu kita langsung masuk pada analisis bivariatnya, yaitu OR. R-nya ini 1,57 dengan indeks kepercayaan 95%, tentang CI-nya 1,02 sampai dengan 2,41. Lalu p-value-nya kita lihat di sini 0,039. Nah, di sini masih kurang dari 0,05, itu artinya masih signifikan. Selanjutnya kita langsung masuk pada desain studi case control antara usia suami dengan frekuensi kunjungan antenatal. Didapatkan hasil bahwa proporsi dari usia suami kurang dari 20 tahun itu sebanyak 0,7%, dibandingkan dengan usia suami lebih besar sama dengan 20. Nah, pada analisis bivariat kita lihat hasil OR-nya itu 1,74. Itu artinya usia suami kurang dari 20 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan kunjungan antenatal kurang dari 1,74 kali. Nah, di sini hasil OR-nya itu 1,74 dengan indeks kepercayaan 95%, tentang CI-nya 0,99 sampai dengan 3,06, dan p-value-nya di sini 0,052, dan di sini lebih besar dari 0,05, itu artinya tidak signifikan. Lalu di sini terdapat perbandingan variabel independen terakhir, yaitu pendidikan suami dibandingkan dengan variabel dependen kunjungan antenatal. Jadi langsung pada hasilnya saja didapatkan bahwa proporsi dari frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dapatkan hasil yang lebih besar pada pendidikan suami tidak sekolah, yaitu sebanyak 57,99%. Lalu kita langsung lihat pada R-nya, yaitu paling besar pada variabel tidak sekolah sebanyak 10,23. Jadi dapatkan hasil R-nya itu 10,23 dengan CI-nya 8,30 sampai 12,3, dan value ini terbukti signifikan karena kurang dari 0,5. Lalu selanjutnya kita langsung masuk pada desain studi case control. Nah, di sini terdapat perbandingan antara variabel independen suami dengan variabel dependen antenatal. Jadi langsung pada hasilnya saja, yaitu proporsi dari pendidikan suami tidak sekolah itu lebih besar sebanyak 7,4%, lebih besar untuk melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4. Nah, di sini langsung saja kita lihat hasil OR-nya, yaitu paling besar pada variabel tidak sekolah sebanyak 22,98. Itu artinya pendidikan suami yang tidak sekolah memiliki resiko lebih tinggi sebanyak 22,9 kali untuk melakukan kunjungan antenatal kurang dari 4 dibandingkan dengan suami
dibandingkan dengan pendidikan suami, sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Di hasil ORT 8 dan rentang CI-nya 16,3 sampai 31,21. Lalu value-nya kita lihat di sini berbeda signifikan karena value-nya kurang dari 0. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.